Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fadila Yuningtyas MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan dan publikasi ilmiah. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Elviana Alfianisa sebagai moderator dari kelompok 9. Saya dibersamai oleh Nadia Prasetyawati dan Selvia Puspitasari. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang daftar pustaka. Apa aja sih yang kita akan bahas? Kita akan membahas mengenai pengertian, manfaat, ragam gaya penulisan daftar pustaka, dan cara penulisan daftar pustaka. Langsung saja untuk pembahasan pertama, yaitu pengertian. Oke. Daftar pustaka adalah daftar berisi sumber bahan bacaan yang digunakan sebagai bahan acuan penulisan artikel akademis. Daftar pustaka merupakan suatu catatan di bagian akhir suatu karya tulis yang dirancang untuk menunjukkan sumber atau rujukan penulisan dalam penyusunan tulisan menurut Syafnidawati tahun 2020. Daftar pustaka adalah kumpulan semua buku atau publikasi ilmiah yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian. Dikarenakan bibliografi merupakan bukti bahwa suatu karya menghormati penulis atau penelitian sebelumnya. Sangat penting untuk menulisnya dengan benar. Strategi lain untuk mencegah plagiarisme adalah dengan menyediakan bibliografi. Penjelasan ini memperjelas betapa pentingnya bagi siswa untuk memahami cara membuat bibliografi yang akurat dan ditulis dengan baik, menurut Alimatus Sadia tahun 2022. Sedangkan menurut Ali Munir tahun 2022, daftar kutipan yang mencakup berbagai sumber atau teori yang digunakan akademis sebagai bahan studi disebut daftar pustaka. Bibliografi dapat ditulis dalam berbagai cara, seperti daftar pustaka gaya ASA, American Social Association, daftar pustaka APA Style, American Psychological Association, dan daftar pustaka Chicago Style. Namun, pada umumnya penulisan daftar pustaka yang menggunakan APA Style dengan contoh penulisannya nama penulis atau pengarang, tahun publikasi, judul utama artikel, anak judul artikel, judul atau nama serial, volume, nomor isu, dan halaman. Next. Selanjutnya ada manfaat daftar pustaka. Yang pertama, ada memenuhi etika penulisan. Selanjutnya, sebagai ucapan terima kasih penulis kepada penyumbang data. Lalu, sebagai pendukung ide seorang penulis karena biasanya sumber diambil ditulis oleh pakar yang dikenal. Sebagai petunjuk untuk melacak kebenaran data yang diambil, sebagai referensi silang yaitu menunjukkan pada halaman atau bagian mana data itu yang diambil, mengarahkan pembaca suatu penulis atau karya tulis ke rujukan-rujukan yang lain terkait dengan pembahasan di dalam tulisan maupun karya ilmiah tertentu menurut Syafnidawati tahun 2020. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Selvia. Kepada Selvia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Materi selanjutnya adalah ragam gaya penulisan daftar pustaka. Nah, ada berapa sih gaya penulisan daftar pustaka itu? Nah, yang saya temukan ada 7. Yang pertama itu ada gaya apa? Atau American Psychological Association. Yang kedua gaya MLA atau Modern Language Association. Kemudian gaya Chicago Manual Style, kemudian Harvard Style, kemudian Vancouver Style, gaya ASA atau American Sociological Association, kemudian ada AEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineers. Nah, yang pertama itu ada gaya American Psychological Association atau sering disebut dengan gaya apa. Nah, gaya apa ini itu adalah model penulisan rujukan dan kutipan dalam penulisan yang dikembangkan oleh American Psychological Association. Model penulisan ini pertama kali dirilis secara resmi pada tahun 1929 yang lalu dan sampai sekarang. Apa style digunakan oleh banyak universitas di seluruh dunia. Kemudian gaya penulisan apa style ini tuh dibagi menjadi 2. Yang pertama ada
in-text citation atau kutipan dalam teks, dan yang kedua ada list of reference atau daftar pustaka. Nah, yang kutipan dalam teks itu merupakan kutipan yang langsung digunakan saat mengambil kutipan. Nah, misalnya ketika penulis sedang membuat makalah tentang kesehatan. Penulis mencari definisi tentang kesehatan menurut beberapa para ahli. Dan kemudian penulis langsung copy paste tentang materi tersebut. Jadi langsung tanpa mengubah kata-kata yang ada di dalamnya. Kemudian dituliskan sumbernya dari mana. Yang kedua ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini tuh mempunyai beberapa ketentuan khusus yang harus dipatuhi oleh setiap orang yang menggunakannya. Dalam apa style ini, daftar pustaka yang memuat seluruh sumber dalam penulisan karya tulis ilmiah yang sudah ditetapkan, seperti sumbernya tuh kayak jurnal ilmiah, makalah, buku, artikel online, media sosial, dan lain-lainnya. Kemudian website-nya juga bisa dituliskan gitu dengan lengkap. Kemudian ini ada contohnya, boleh di next. Nah, ini contohnya dari gaya apa style ini. Untuk selebihnya nanti ada dijelaskan di akhir tentang bagaimana cara menuliskan daftar pustaka. Selanjutnya, yang kedua ada gaya Modern Language Association. Nah, gaya MLA ini tuh biasanya digunakan oleh mahasiswa dan akademisi dalam bidang humaniora seperti sastra, bahasa, dan filsafat. Nah, format dalam MLA ini tuh lebih menekankan nama penulis, judul sumber dalam tanda kutip, kemudian judul jurnal dalam tanda miring, dan diakhiri dengan detail penerbitan. Next. Kemudian ada ciri khas yang dimiliki oleh gaya MLA. Yang pertama itu, judul digarisbawahi, bukan dimiringkan. Yang kedua, kata-kata penting dalam judul dikapitalkan, alat web atau URL diisikan dalam angka angel bracket atau tanda kurung seperti itu. Kemudian yang ketiga ada jika ada lebih dari satu pengarang, nama-nama dipisahkan oleh koma, kata, dan mendahului nama akhir. Yang keempat, jika mungkin, nama awal dan nama akhir penulis digunakan secara penuh, namun diperbolehkan juga untuk menggunakan inisial saja. Selanjutnya, secara umum, penulisan daftar pustaka MLA ini tuh mencantumkan beberapa unsur pokok. Berikut unsur pokok yang umum masuk ke daftar pustaka MLA. Yang pertama adalah pengarang atau penulis, yang kedua judul artikel, yang ketiga judul publikasi, yang keempat nomor volume, yang kelima tanggal atau waktu publikasi, kemudian nomor halaman dan media publikasi. Selanjutnya, unsur pokok tersebut mengacu pada referensi dari jurnal ilmiah. Nah, salah satu ciri khas gaya MLA ini tuh penggunaan tanda titik untuk menuliskan volume dan nomor jurnal. Nah, contohnya seperti ini, jurnal volume 23 nomor 4, maka ditulis 23.4. Oke, selanjutnya. Ini contoh dari penulisan daftar pustaka MLA Style. Bisa dilihat ya teman-teman, perbedaannya di sini. Oke, selanjutnya ini juga contohnya. Kemudian yang ketiga ada gaya Chicago Manual Style. Nah, jenis gaya Chicago ini tuh umumnya digunakan dalam bidang sejarah dan beberapa disiplin ilmu sosial. Formatnya mencakup penulisan nama penulis, judul artikel dalam tanda kutip, kemudian nama jurnal dalam tanda miring, diikuti oleh volume dan tahun publikasi. Nah, jika artikel memiliki doi atau URL, informasi tersebut harus dicantumkan menurut Pujiati 2024. Selanjutnya, nah ini format penulisan Chicago Manual Style. Ada nama depan, diikuti nama belakang, kemudian judul, nama jurnal, dan volume, nomor volume, tahun, kemudian halaman. Nah, selanjutnya ada contohnya nih. Nah, ini contoh dari penulisan daftar pustaka Chicago Style. Selanjutnya ada Harvard Style. Nah, jenis gaya Harvard Style ini tuh salah satu gaya penulisan referensi yang mencantumkan nama penulis dan tahun di dalam kutipan teks, serta menuliskan sumber referensi tersebut secara rinci pada daftar pustaka di bagian akhir. Nah, umumnya Harvard Style ini digunakan di dunia pendidikan, termasuk pendidikan tinggi di Indonesia. Menurut Pujiati,
2024. Nah, contoh penulisannya, nama belakang penulis, koma, inisial nama depan, kemudian tahun terbit, judul buku dengan cetak miring, kemudian kalau ada edisinya ditulis edisi berapa, kemudian kota terbit dan penerbit. Selanjutnya ada contohnya dari penulisan Harvard Style. Nah, penulisan artikel jurnal seperti ini, buku atau e-book seperti yang ada di gambar ini. Selanjutnya, boleh next. Nah, kemudian ada Vancouver Style. Nah, Vancouver Style ini tuh yaitu salah satu sistem penulisan daftar pustaka yang menggunakan nomor dalam teks. Penomoran ini ditulis di dalam tanda kurung atau superscript. Dan sifatnya diurutkan dan harus konsisten menurut Pujiati 2024. Selanjutnya ada contohnya. Next. Nah, ini contohnya. Gaya Vancouver ini tuh digunakan terutama untuk publikasi di bidang medis gitu teman-teman, kedokteran, biomedis, teknologi medis, dan ilmu kesehatan terkait lainnya. Kemudian ada gaya ASA atau American Sociological Association. Nah, jenis gaya ASA ini tuh merupakan gaya penulisan daftar pustaka yang dikembangkan oleh American Sociological Association. Selain itu, ASA style ini tuh digunakan untuk publikasi jurnal di ASA sekaligus jurnal-jurnal di bidang sosiologi, khususnya jurnal yang dikelola oleh perusahaan dari Amerika atau perguruan tinggi di Amerika Serikat. Next. Nah, ini secara umum format penulisan daftar pustaka ASA style. Nama penulis, tahun terbit, kemudian di judul artikel, di tanda kutip, kemudian nama jurnal, tempat publikasi artikel yang ditulis miring, diikuti dengan keterangan kolom, halaman. Kemudian ada contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, boleh selanjutnya. Nah, ini yang terakhir ada AEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineers. Nah, jenis gaya AEEE ini tuh gaya penulisan daftar pustaka yang dikembangkan oleh Institute of Electrical and Electronic Engineers yang merupakan salah satu institusi pendidikan di New York atau Amerika Serikat menurut Pujiati 2024. Kemudian AEEE ini tuh adalah organisasi profesional nirlaba yang berfokus pada pengembangan teknologi di bidang teknik, listrik, elektronik, dan disiplin ilmu lainnya. Nah, organisasi ini tuh didirikan pada tahun 1963 sebagai penggabungan dari American Institute of Electrical Engineers dan Institute of Radio Engineers. Nah, organisasi ini tuh memiliki beberapa aktivitas, diantaranya membuat standar-standar teknik, mempublikasikan standar-standar teknik, kemudian mengadakan konferensi, dan mempublikasikan jurnal-jurnal internasional. Organisasi ini juga memiliki gaya mengutip yang banyak digunakan dalam bidang teknik ilmu komputer. Nah, cara pengutipannya itu adalah dengan mencantumkan semua sumber dalam daftar referensi bernomor di akhir makalah dan merujuknya dengan nomor yang sesuai dengan teks. Contohnya ada di slide selanjutnya. Ini teman-teman, jadi nomornya itu di tanda kurung berdiri seperti itu. Next, nah ini urut harus sesuai dengan urut 1, 2, 3. Boleh next selanjutnya. Nah, seperti itu. Jadi ditandai gitu. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Selvia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nadia Prastiawati. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan materi
Yang terakhir itu cara menulis daftar pustaka. Pada kesempatan kali ini berfokus pada ragam, tadi kan banyak ya ragam-ragam gaya penulisan yang disampaikan oleh Teh Elvia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan cara menulis daftar pustaka gaya APA, APA atau American Psychological Association, yang dimana eh, banyak beberapa unsur, yaitu yang pertama bersumber dari buku, jurnal, sumber dari e-book, majalah dan koran, dan juga sumber dari tugas akhir atau skripsi. Nah, yang pertama kita kita bahas cara menulis daftar pustaka eh, apa ini dari sumber buku terlebih dahulu. Yang pertama itu penulis 1 sampai 3 orang mencantumkan nama nama penulis pertamanya saja. Contoh Kusmayanti Indah 2020. Mungkin dari kutipannya itu apa, dari sumber bukunya ini banyak penulisnya, misal ada 3 orang, tapi yang dicantumkan hanya penulis nama penulis yang pertamanya saja. Kemudian yang kedua, buku yang diterbitkan organisasi harus dicantumkan nama fakultas dan juga perguruan tingginya. Contohnya ada di bawahnya teman-teman, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan 2019, pengantar metode pengajaran sekolah dasar Universitas Ilmu Pendidikan. Misal kalau kita misalkan sumber dari organisasi dari UIN Bandung, misal Fakultas Tarbiyah dan Keguruan gitu, 2019. Bisa seperti itu, teman-teman. Kemudian, selanjutnya yang ketiga, dalam sumber buku ini kita, poin yang ketiga yaitu penulis yang menerbitkan lebih dari satu buku. Kutipannya bisa diambil dari beberapa buku yang ditulis oleh satu penulis. Nah, maka format penulisannya harus ditulis berurutan sesuai dengan tahun. Misal ada contohnya nih, Kusmayati Indah 2019 menulis novel itu mudah, Jakarta Gramedia Pustaka Utama. Berarti kita berfokus pada tahunnya. Kalau misalkan tahunnya misal dari 2017 ke ke atas, berarti kita cantumkan yang 2017 dulu, 2017, 2018, 2019, 2020 dan seterusnya. Kemudian yang keempat yaitu penulis yang menerbitkan 2 buku atau lebih dalam 1 tahun. Maka penulisannya harus diurutkan berdasarkan abjad dari judul bukunya. Berdasarkan abjad ya teman-teman. Contohnya Pertiwi Dewi 2017. Belajar menulis referensi buku Jakarta dan seterusnya. Yang kedua, Pertiwi Dewi 2017 membaca, nah kan yang pertama itu kan belajar. Jadi itu kan B dulu ya. Berarti yang 2017 yang pertama yang dicantumkan terlebih dahulu, baru yang kedua yaitu membaca buku itu menyenangkan. Kemudian yang kelima, eh, sumber buku terjemah, di mana menuliskan dalam buku terjemah ini menuliskan nama penulis aslinya, kemudian dilengkapi dengan tahun terbit, judul tahun terbit, judul buku, kemudian nama penerjemah ditulis dalam tanda kurung dan nama penerbitnya. Contoh, nih Smith John 2018 dalam kurung 2008 dalam kurung Digital Marketing 101 dalam kurung Kusmayati satu penerjemah Gramedia. Jadi penerjemahnya ditulis. Oke, selanjutnya tadi kan yang pertama sumber buku. Selanjutnya itu sumber jurnal. Nah, sumber jurnal ini biasanya tercantum nama pengarang, tahun terbit, judul artikel, nama jurnal yang ditulis, volume jurnal, halaman, tautan jika ada. Terus, poin yang pertama, misal penulis 1 orang, jurnal yang ditulis oleh 1 orang saja, format penulisannya sebagai berikut. Contoh, Puspitasari S 2024. Nah, permasalahan dalam menentukan alat peraga untuk bermain pada anak usia dini, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, jadi eh, untuk jurnal penulis 1 orang, format penulisannya seperti itu ya, teman-teman. Terus, untuk penulis yang 2 orang, contohnya Puspitasari S, mungkin nama panjangnya, teman-teman, nama depannya gitu. Jadi ditaruh di belakang. Dan Prasetyawati N, Nadia. Nadia Prasetyawati. Jadi kalau 2 orang, jadi Puspitasari S dan Prasetyawati Nadia 2004. Dan tema dari pembahasannya atau judulnya maksudnya. Kemudian penulis 3 orang atau lebih. Misal, Puspitasari, Sylvia, Prasetyawati, Nadia, dan Elviana Nabila gitu. 2024.
pengenalan metode membaca cepat pada siswa di sekolah dasar. Nah, kemudian yang terakhir pada jurnal online. Nah, nama penulisnya, terus tahunnya, terus judulnya apa, kemudian dicantumkan URL-nya atau linknya karena jurnal online gitu. Kemudian tadi pada sumber jurnal, sekarang pada sumber e-book. Nah, format penulisan dalam daftar pustaka sebagai berikut. Nama pengarang, tahun terbit, judul penerbit, eh, terus linknya. Contohnya, eh, e-book satu edisi. Nama pengarang itu Permana A tahun 2020. Judulnya Manfaat Metode Bercerita pada Anak Usia Dini. Terus eh, URL-nya itu di bawah dicantumkan. Linknya teman-teman. Terus sama dengan lebih dari satu edisi nama, eh, nama, tahun, judul, terus nama jurnalnya, kemudian disertai dengan URL-nya atau link. Nah, kita dari sumber sumber majalah dan koran. Pertama ada nama penulisannya di koran. Permata S 2021 Agustus 10 Agustus 2021. Tapi tercantumnya seperti itu. Kemudian judulnya Budaya Koruptor dalam Sekolah, Koran Lokal Bandung, halaman 4. Kemudian yang tidak ada nama penulisannya di koran. Bisa kita cantumkan eh, judulnya, terus tahun tanggalnya, terus eh, koran korannya dari Bandung gitu. Kalau tidak ada nama penulisnya. Kemudian ada nama penulis di majalah. Tadi kan koran atau majalah. Nama penulis, terus tahun, terus judul, terus majalah, apa namanya? Majalah lokal Bandung misal. Misal majalah lokal Malang bisa gitu teman-teman. Tergantung dari majalahnya gitu. Terus koran dan majalah online. Ini yang online kurang lebih sama, bedanya dicantumkan linknya gitu. Kemudian yang terakhir itu menulis daftar pustaka apa style melalui sumber dari tugas akhir, transkripsi, tesis, dan lain-lain. Yang disertai nama penulis, tahun penerbit, judul tesis, nama perguruan tinggi, tautan jika ada, link jika ada. Nah, kita lihat contohnya. Tugas akhir yang sudah dicetak, nama penulisnya, tahunnya, terus judulnya, terus apa namanya, universitasnya. Kemudian dalam bentuk online, nama penulisnya, tahunnya, terus judulnya, kemudian juga perguruan tingginya, dan beserta linknya karena online gitu ya. Bedanya dari yang sudah dicetak atau dalam bentuk online. Kita cantumkan URL-nya. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai eh, cara penggunaan eh, apa style. Mungkin setelahnya akan saya share tutorial dari eh, bagaimana cara membuat daftar pustaka melalui salah satu metode mungkin, salah satu ragam gayanya yaitu apa. Terima kasih dari saya serahkan ke moderator kembali. Baik, terima kasih kepada Nadia Prastiawati. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, tadi kan aku bilang bahwa ada tutorial membuat daftar pustaka. Nah, di sini aku memberi contoh penulisan yang dimana eh, referensinya dapat dari jurnal. Ini dia jurnal udah aku download. Terus aku mau naruh kutipan dulu nih biar nanti kutipannya selaras sama daftar pustakanya. Jadi langsung ini. Caranya yang pertama pembahasan kita langsung ke. Nah, di style sini kan ada beberapa style kan. Tadi kan kita udah bahas di presentasi. Nah, salah satunya stylenya itu yaitu apa APA, American Psychological Association. Nah, kita langsung aja ke insert citation, di mana sini kita bisa. Nah, ini kenapa udah banyak banget karena aku udah coba berkali-kali ya. Oke. Terus kita add new source. Nah, gimana tuh bacanya? Nah, di sini tergantung referensinya mau dari buku atau dari jurnal. Kolomnya beda-beda ya, teman-teman. Nah, karena tadi pembahasan penulisan aku referensinya dari jurnal, jadi kita di sini
ambilnya yang journal artikel. Oke, langsung autornya kita buka lah ininya, autornya siapa, penulisnya. Nah, kita salin aja. Teman-teman kalau mau ngetik ya silakan. Kita salin ya tuh. Oke, title-nya, judulnya apa? Analisis buku cerita, bla bla bla. Jurnalnya, nama jurnalnya jangan sampai ketukar ya teman-teman, nama jurnal sama judulnya. Tahun berapa? Tahun sama page-nya. Tahun 2021, halaman 175 184. Tahunnya 2021. Kita ketik aja deh. Kita copy. Nah, di sini kolomnya kan nggak ada, kita show lagi. Pencet set. Nah, di sini masih banyak ya kolom-kolomnya. Kalau di jurnalnya ada silakan dicantumkan. Nah, di sini volumenya 5 gitu. Nah, di sini kan volumenya 5. Tulis 5. Nah, ada lagi nggak selain itu? Cukup ya tahunnya, bulannya, bulan Juni. Oke, langsung aja oke aja ya teman-teman. Kalau ada ditulis, kalau nggak ada ya udah. Nah, di sini kan udah nih kutipan. Jadi pembahasan ini dari kutipan itu langsung kita munculin di daftar pustakanya. Oke. Nah, cara gimana? Langsung ke di sini nih ada bibliografi. Nah, langsung kita ketik ini. Ini udah otomatis apa yang kita kutip di atas. Nah, otomatis. Kenapa ini banyak? Karena tadi saya udah nyoba berkali-kali jadi banyak banget. Maaf ya teman-teman. Oke, tadi kan kita masukin kutipan dari sini kan. Nah, udah. Jadi harus sesuai. Nah, ini harus ada di daftar pustakanya. Jadi gitu. Jadi kita harus insert citation dulu, semua referensinya, habis itu di akhirnya baru kita ke bibliografinya. Jadi otomatis muncul semua referensinya di bawah. Itu yang dinamakan daftar pustaka. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.